Oke teman-teman, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Mas Manto tadi. Kita kasih tepuk tangan dong yang beliau ya, tadi Mas Manto sudah menyampaikan bagaimana kita mendeteksi kebohongan seseorang dengan gerakan ataupun ekspresi wajah ya. Nah semua yang disampaikan oleh Mas Manto kaitannya hanya di sekitar atas. Nah, cuman pertanyaannya bagaimana jika orang itu adalah orang yang ahli di dalam berbohong, atau dia udah membaca buku ini nih gitu, udah duluan baca, tentunya dia akan lebih lebih kuat untuk menahan dirinya agar tidak berekspresi seperti tadi, menggaruk hidung, tutup mulut. Sebelum dia bohong dia pakai kol-kol dulu gini-gini ya, agar dia nggak ekspresi seperti tadi. Nah, salah satu cara bagaimana kita mendeteksi dia berbohong atau tidak, yaitu anggota tubuh terjauh dari otak. Apa itu? Ada tahu? Ya, kaki benar. Ya jelas lah kaki yang terjauh gitu ya. Nah, kenapa harus kaki? Teorinya adalah semakin jauh anggota tubuh kita dari otak, maka semakin susah otak untuk mengendalikan anggota tubuh kita tersebut. Oke, bolehlah kita dia berbohong, dia tahan untuk nggak garuk, tapi secara spontan tanpa ya, dia akan mungkin ya akan menendang seperti ini atau ya bergerak. Gua nggak bohong beneran ini gitu. Nah mungkin itu salah satu indikasi bahwa dia itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Oke, itu dia. Oke, selanjutnya berbicara tentang kaki. Jadi kaki ini sebenarnya kalau kita lihat gerakan-gerakan kaki di dalam buku yang kita sampaikan ini banyak sekali gerakan-gerakan kaki yang dibahas, tapi secara garis besar ada empat posisi berdiri kaki. Saya mungkin mau ngajak teman-teman ya, yang bisa jadi nemenin saya di sini. Mungkin ada bersedia? Yang lain dulu Mas. Nanti jangan. Mas kacamata mungkin bisa. Ya kita semua pakai kacamata. Ya. Kita dulu. Oke, saya akan menunjukkan kepada teman-teman ada 4 posisi berdiri utama. Iya. Mungkin bisa perkenalkan dulu Mas. Nama siapa? Saya tahu. Andrian Maulana Putra. Enggak kelihatan. Asal dari? Oh, Kediri. Pas banget Kediri itu ke sana ke sini berdiri. Pas banget kita bahas. Berdiri ya. Oh, sudah Mas. Datang ya. Kirain Mas Agus ini. Oke, teman-teman saya akan menyampaikan 4 posisi berdiri utama dari orang. Yang pertama adalah mungkin bisa lihat di situ Mas, berdiri siap. Oke, siap. Biasanya siap Mas. Berdiri siap. Iya. Nah, teman-teman, apabila ada seorang berdiri seperti ini adalah berdiri netral. Jadi di dalam posisi ini Mas Putra tidak ada keputusan di sini, dia netral. Biasanya ini dilakukan oleh orang berbicara dengan lawan bicara yang posisinya lebih tinggi dari dia. Contohnya bawahan dengan atasan, murid dengan guru, anak dengan orang tua. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya? Oh iya bisa. Itu kan bawahan ke atasan, berarti benar kan? Nah seperti itu. Nah posisi siapnya juga merupakan sinyal bahwa Mas Putra nih, contohnya ya, Mas Putra ini siap untuk melakukan sesuatu. Ya, itu siap berarti ya. Ini juga bisa kita praktekkan teman-teman ketika mungkin mau presentasi gitu ya, mau public speaking. Mungkin ini di teori saya ya, mungkin di teori Mas Rizal nanti ya, timnya ya, nanti kelas public speaking. Mungkin teorinya berbeda, tapi yang saya pelajari ketika kita mau presentasi atau public speaking itu siap berdiri, itu menunjukkan bahwa kita itu siap untuk public speaking gitu ya. Gini, bapak-bapak, ibu-ibu, sobat malam, itu kan berasa lebih enjoy. Beda ketika kita gini kan, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, ini kan akan berbeda, semangatnya berbeda. Oke, itu posisi yang kedua. Yang nomor 2 Mas ya, kiri ya. Nomor 2 adalah membuka kaki lebar-lebar. Oke, siap. Nah, posisi seperti itu teman-teman biasanya dilakukan oleh para cowok. Nah, ini membuktikan, memberikan sinyal bahwa
dia menunjukkan maskulinitas atau kemajuan. Gua maju nih gitu. Gua punya kuasa, gua punya power. Gitu. Tapi di sisi lain, apabila dilakukan oleh sekelompok contohnya kelompok musik atau ketika mereka melakukan secara bersama-sama, ini juga menunjukkan solidaritas mereka. Jadi mereka solid nih, menunjukkan kalau mereka solid. Kalau kita perhatikan dulu mungkin di zaman dulu ya, kayak grup musik itu ketika foto bersama bisa gini kan gitu ya, bareng-bareng gitu biasanya. Oke, itu posisi yang kedua. Posisi selanjutnya nomor berapa? Tiga ya, tiga. Nomor 3 adalah memajukan. Mas bisa menurut saya? Ya. Bisa majukan kaki saya. Memajukan kaki. Ya. Oke, ya boleh. Nah, ketika memajukan kaki ke sini, kita perlu perhatikan teman-teman. Arah kakinya itu kemana? Apabila dia arah kakinya ke saya nih, berarti itu ada indikasi bahwa Mas Putra kemungkinan berminat atau apa namanya itu ya? Interested kepada lawan bicaranya. Tapi hati-hati juga apabila kita bertanya juga kaki kita kemana. Apabila dia mengarah ke tempat lain, boleh diarahkan kemana Mas? Ke sana atau kemana? Ya, boleh disebut. Ya mungkin kalau ke sini bisa menandakan bahwa Mas Putra tertarik mungkin ke bahasa gitu ya, menuju ke bahasa. Atau mungkin lagi dia menuju ke pintu keluar. Itu ada indikasi bahwa Mas Putra udah bosan nih dengan saya, makanya kita harus peka. Mungkin karena kaki itu dia akan melangkah, mungkin dia mau keluar gitu ya. Satu lagi Mas ya. Oke, satu lagi. Menghilangkan tungkai kaki. Nah, gini Mas. Iya. Nah. Ya, apabila ada orang yang menghilangkan kaki seperti itu, teman-teman, dia itu menunjukkan bahwa itu benar kan? Itu tertutup. Biasa pikiran tertutup. Biasa itu dilakukan oleh orang-orang yang berbicara dengan orang asing atau orang yang baru dikenal. Dan seperti itu ya. Mungkin saya pengalaman tuh kalau seminar tuh biasanya setelah seminar kita ngobrol sama orang tuh itu bisa kita gini gitu, tertutup atau apa gitu. Itu menunjukkan bahwa kita defensif gitu ya. Cukup Mas, foto soalnya. Tepuk tangan dong buat Mas Putra. Oke, itu teman-teman ya. Nah, itu tentang gerakan kaki. Sekali lagi gerakan kaki itu banyak banget, tapi basicnya itu ada 4 tadi. Selanjutnya saya akan memberikan apa ya? Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain? Bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang dekat dengan orang lain? Salah satu cara bagaimana kita untuk membangun hubungan dengan orang lain adalah dengan meniru atau mirroring, baik gerakan maupun posisi orang tersebut. Dengan meniru, teman-teman, orang lain akan merasa kalau dia itu dekat sama kita, ada keterhubungan gitu ya. Gitu. Mungkin ya seperti anggukan atau gerakan tubuhnya bisa kita tiru. Nah, dalam hal bisnis, mungkin teman-teman mau ketemu klien gitu ya, kita meniru mungkin gerakannya atau posisi duduknya, itu akan meningkatkan kepercayaan klien kepada kita. Tapi perlu diingat juga, ini perlu tirunya harus secara sopan ya, tidak terlalu nampak. Dia juga ketika dia gini, ya kita gini juga gitu, harus gitu ya. Nah, teman-teman, meniru ini merupakan gerakan-gerakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita dari zaman dahulu. Jadi sejak kecil kita tahu bahwa bayi bisa meniru gerakan-gerakan kita. Ini merupakan udah alamiah gitu ya. Dan semakin banyak orang, semakin lama seseorang berhubungan gitu ya, berhubungan atau berkumpul bersama dalam waktu yang lama, mereka biasa itu saling meniru, sehingga terbentuklah otot-otot di area wajah yang sama. Nah, inilah kenapa kita sering mengatakan, kok itu suami istri mirip ya? Nah, ini jawabannya teman-teman. Ternyata mereka itu saling meniru, walaupun belum nikah nih, mereka beda, tapi setelah lama menikah, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, 100 tahun gitu ya, mereka mirip gitu ya. Nah, itu ternyata mereka itu saling meniru, sehingga terjadilah pembentukan otot di area yang sama, sehingga senyumnya, matanya, dan mungkin pola bicara itu mirip teman-teman gitu ya. Udah paham sampai sini?
juga sih. Oke, demikian yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh sahabat saya yang sangat luar biasa. Kita panggil Mbak Asa. Wow.